Baik. Berikut ini kita akan membahas tentang introduction secara singkat. Mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit atau mungkin lebih ya. Kemarin kita belajar konteks ya, yang menjelaskan di mana sistem informasi itu posisinya di dalam suatu sistem ya. Sistem manufaktur, bisa sistem jasa, bagaimana peran sistem informasi. Berikut lebih dipertegas di bagian introduction. Jadi secara singkat saja, jadi sebenarnya kalian pun juga tanpa disadari mungkin kalian sudah melakukan ya, pernah mengalaminya, bahkan menjadi pelakunya. Nah, di sini saya hanya mempertegas atau hanya sekedar menguatkan, mengingatkan di beberapa slide ini intinya adalah informasi. Setiap apa yang Anda lihat di layar ini selalu dihubungkan dengan informasi atau misalkan dengan pertanyaan kira-kira informasi apa yang beredar dari sistem yang akan Anda lihat di layar ini gitu ya kira-kira. Oke, baik. Kita mulai di introduction ini memang di awal-awal itu di introduction ada pernyataan information is an important asset. Jadi intinya adalah informasi ya. Sebenarnya intinya ini aja. Ini diolah itu. Kalau di sedikit menganalogikan ya di ilmu teknik elektro itu sebenarnya intinya cuma ini aja nih. I, udah selesai. Dari S1 sampai S3 tuh intinya ini. Volt sama dengan ampere dikali resisten. Nah, voltnya diutak-atik ya. Diutak-atik apa namanya? Nilainya atau hidup matinya ini juga sama. Waras itu juga menggunakan ini sama aja. Apapun teknologinya intinya ini. Nah, sama dengan yang kita apa namanya yang kita bahas di sini, intinya adalah informasi. Nah, tinggal informasinya tuh diutak-atik gitu ya. Sebelum menjadi informasi sebenarnya di sini ada data ya. Misalkan di buku lain ya, di buku lain itu mengatakan informasi itu adalah output, inputnya adalah data. Nah, data ini diproses menjadi informasi gitu. Jadi nanti di ke depan barangkali kita perlu adjustment mengenai kalimat apa data atau informasi gitu ya. Tinggal kalian adjust aja kalau misalkan ada kalimat yang kira-kira kurang kurang mengena gitu ya. Tinggal dicocokkan kira-kira ini data atau informasi gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya buku ini memiliki kesamaan dengan buku-buku sebelumnya yang mengatakan bahwa informasi itu adalah output, inputnya adalah data. Nah, bagaimana kalau ini misalkan diganti menjadi data? Data is an important asset. Bisa juga ya, data itu bisa menjadi aset yang important, yang penting gitu ya. Sambil berjalan kita akan memahami apa nanti bedanya data dengan informasi. By the way ya, nama mata kuliah sebelum ini ya, maksudnya di semester lalu kan ada namanya data analitik ya kan. Kenapa data analitik? Kenapa nggak information analitik gitu ya? Gitu. Jadi nanti ada apa namanya? Ada konteks antara istilah data dan informasi itu ada kadang-kadang ada kesamaan, kadang ada perbedaan tergantung dari konteksnya nanti. Oke, jadi sekali lagi apa yang akan Anda lihat di beberapa slide ke depan ini intinya adalah informasi dan informasi ini diutak-atik sedemikian rupa sehingga akan bermanfaat bagi penerimanya. Siapapun penerimanya ini menjadi eh, bermanfaat atau berguna, intinya adalah memenuhi kebutuhan informasi yang akan memenuhi kebutuhan. Gimana caranya itu ya diproses gitu. Zaman dulu tidak ada teknologi ya. Teknologi ini maksudnya teknologi kalau dalam hal information system itu adalah yang berhubungan dengan komputer dan komunikasi. Seperti yang sudah dijelaskan di bab konteks ya di 2 minggu yang lalu ya, bahwa IT, teknologi ini berhubungan dengan komputer dan komunikasi. Teknologi kan ada banyak ya, misalkan teknologi nuklir, teknologi apa namanya combustion engine itu nggak ada hubungannya ya. Teknologi itu sangat luas. Nah, tapi di sini konteksnya adalah komputer dan komunikasi. Nah, komputer dan komunikasi itu kira-kira baru sekitar tahun 19 1940-an lah ya. Tapi itu pun juga
nggak ada layarnya gitu, komputer tapi nggak ada layarnya, cuma hitung-hitung aja kayak sempoa tapi otomatis ya. Nah, jadi IT itu sangat membantu memanage aset-aset ya. Dah, jadi intinya ini aja yang menjadi kepala apa namanya kepala kepala topik begitu ya. Ini nggak perlu lah nanti, supaya nanti nggak terlalu banyak baca nanti malah lupa ya. Jadi saya akan sajikan gambar-gambarnya saja, untuk gambarnya untuk mau mewakili kata-kata manage ya. Kan gini tulisannya, IT helps manage that asset. Nah, bagaimana cara manage-nya? Nah, nanti di slide selanjutnya ada contohnya gitu ya. Kemudian di sini ada industrial enterprise. Nah, di situ apa tuh yang dimaksud dengan enterprise gitu. Kalau industrial udah pasti tahu lah ya. Oke. Nanti juga ada contohnya secara rinci ya, apa yang dimaksud dengan enterprise gitu. Baik, slide selanjutnya. Oke, ini adalah contoh ya. Contoh dari, sebentar ini kenapa jadi contoh dari ini MRP Planning System. Nah, di MRP ini ya, MRP adalah material requirement planning. Planning itu perencanaan, requirement itu permintaan, M adalah material atau adalah bahan baku. Jadi perencanaan permintaan bahan baku. MRP ini wujudnya adalah tabel. Tabelnya tidak ada di sini, tapi gambar yang kita lihat di sini adalah aliran informasinya. Jadi tabel itu terbentuk karena ada data-data yang diproses gitu. Nah, datanya dapat dari mana saja? Nah, ini ya. Ada order masuk ke sini, ada peramalan juga masuk ke sini, sehingga jadilah apa nih? Master Production Schedule. Apa nih? Jadwal memproduksi. Nah, master itu maksudnya nanti dia akan, master itu induk ya, induk jadwal induk itu seperti tanggal akademik. Nah, tanggal akademik misalkan UTS di minggu sekian, UAS di minggu 16, terus isi KRS. Nah, itu induk, jadwal induk. Tetapi tidak rinci ya, jadwal induk itu tidak rinci, hanya memberi target. Nah, secara rincinya adalah jadwal apa namanya? Ya, jadwal yang lebih rinci lagi. Misalkan UTS-nya jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu kan jadwal ya. Oke, kemudian masuk ke MRP, wujudnya adalah tabel. BOM nanti ada contohnya nanti, juga masuk ke MRP, inventory status masuk. Nah, mudah-mudahan kalian sudah paham MRP ya. Saya tidak tidak akan menjelaskan MRP tabelnya ya, karena terlalu detail jadinya. Jadi saya mengingatkan saja bahwa MRP itu isinya tabel apa, baris dan kolom, terus apa, setiap kolom adalah periode. Di periode ini ada inventory sekian, mesennya sekian, dan seterusnya gitu. Terus nanti ada gross dan net requirement. Gross, gross itu permintaan kotor gitu. Net itu setelah dikurangi inventory yang kita punya. Dan lanjut ke MRP2. Nah, di MRP2 ini ada laporan tentang kapasitas versus load report. Ya, kapasitasnya berapa, bebannya berapa. Kalau di sini tidak ada. Terus di sini juga ada laporan shop floor. Ya, jadi di MRP memang tidak diajarkan, di MRP 1 ya, tidak diajarkan tentang berapa kapasitasnya. Soalnya khawatirnya kalau apa namanya, mesen tapi ternyata gudangnya nggak cukup gitu ya, atau mesinnya juga nggak cukup banyak mesinnya. Jadi muncullah MRP2 gitu ya. MRP2 muncul dan isinya adalah seperti ini. Oke, itu aja untuk yang slide pertama. Selanjutnya, decision hierarchy. Ini ya. Ini adalah gambar secara hierarki dari Industrial Information System. Nah, jadi dimulai dari level 1 yaitu mesin, level 2 work cell atau production line ya. Misalkan gini, di mesin berkumpul gitu. Mesin berkumpul di sini, di sini, di sini. Arah materialnya ke sana gitu. Level 1 tuh ya mesin cuma satu aja gitu.
dia sedang melakukan apa di sini, apakah memotong atau drill, terus selanjutnya nyambung dan seterusnya lah ya, membolongi. Itu hanya di level satu. Kemudian yang level 2-nya adalah yang dikotakin. Jadi terdiri dari banyak mesin ya, production line. Dari banyak mesin nanti ada outputnya, inspeksinya di sini, diperiksa gitu ya. Dan seterusnya ya, factory floor, isinya adalah mengatur material dari mana mau ke mana, kalau apakah perlu diisi, di replenish, replace, maintenance management itu misalkan di mata kuliah keandalan peralatan, apa namanya, perawatan ya, perawatan peralatan, terus penjadwalan mesin, sama quality management ya. Kemudian level 4 ada plan, yaitu isinya adalah processing, jadi ordernya diproses, apa ada pembelian bahan baku, terus ini adalah PPIC, ini Aggregate Production Planning, PPIC, dan akuntan. Yang level yang terakhir adalah barangnya dikirim, distribution ya. Barangnya dikirim ke retailer atau ke consumer gitu ya. Nah, isinya ada perencanaan, misalkan kira-kira mau dikirim berapa. Misalkan kita memproduksi 1 ton, apakah itu dikirim dicicil atau sekaligus gitu ya. Kemudian supply chain inventory control, ini tentang mengendalikan inventory untuk si retailernya atau bahkan juga supplier ke perusahaan kita. Kemudian juga mengolah peramalan permintaan gitu ya. Jadi semua ini dari 1 sampai 5 itu dibagi menjadi 3, yaitu kontrol. Jadi ini manufacturing execution system gitu ya. Itu ya terdiri dari level 2 dan level 3. Nah, tapi kan di sini tidak apa namanya nih, tidak penuh sini ya. Nah, jadi intinya tetapi dia bersinggungan dengan level 2 dan level 3. Nah, dan sistemnya itu berbagi dengan bersinggungan dengan kontrol. Jadi di dalam MES ini nanti ada sebagian bersinggungan dengan kontrol. Kita bisa mengendalikan kontrol dari MES. Begitu juga MES bersinggungan dengan ERP. Kalau kita lihat dari sini, MES itu hanya sampai sini, tetapi dia juga ber, berinteraksi dengan ERP, gitu ya. Nah, nanti si kontrol ini yang arah informasinya ke sana, gitu. Juga ada sebaliknya ya, misalkan oh inventorinya tinggal dikit itu, terus dikasih informasi ke MES, jangan jangan buru-buru gitu, jangan buru-buru mengolah bahan baku gitu, karena demand forecasting ini lagi sedikit. Bahan bakunya jangan jangan diproses dulu, biarin taruh di gudang aja dulu misalkan gitu ya. Jadi ada informasi saling ini ya, saling memberi saling memberi informasi. Nah, kalau misalkan bahan bakunya udah cukup, produksinya sudah selesai, dia akan kirim informasi ke sini ke ERP. Kapan kapan akan kirim? Terus MES juga akan memberitahu ke ERP untuk membeli. Misalkan di bagian MES ini, factory floor kan, ada material manajemen. Nah, di sini ada gudang. Wah, gudangnya dikit lagi apa namanya penuh misalkan. Kalau dikit lagi penuh, jangan jangan pesan gitu. Nah, kemudian gudangnya tinggal sedikit, apa namanya barangnya tinggal sedikit ya, dikirim pesan ke sini, ke sistem maksudnya ya. Ini sistemnya ada 3. Oke, di sini ya. Ini coordinating. Kalau ini tadi yang saya jelaskan ya supaya tidak double ya. Ini koordinasi informasi ya, supaya tidak double, supaya tidak diulang-ulang. Ini silahkan Anda pause ya. Anda pause saja, terus Anda pelajari ini panahnya. Informasinya dari mana ke mana ya, lihat-lihat dari ini ya, lihat dari panahnya. Informasinya ke sini terus ada petunjuknya gitu. Oke, ini lanjut aja. Oke, selanjutnya typical network architect. Tadi kan di slide awal mengatakan bahwa IT sangat membantu gitu. IT helps to manage that asset. Help to manage. Nah, IT khususnya huruf T, teknologi. Inilah teknologinya. Teknologinya adalah menggunakan LAN gitu ya. LAN itu lokal
area network. Eh, Sesuai judul gambarnya di sini adalah apa namanya typical network architect gitu ya. Di sini ada apa namanya supervisor control, terus berbagi apa? Jadi ada istilahnya topologi ya. Topologi network itu ada star, ada ring, ring. Jadi ini bulatan-bulatan ini adalah server atau apa namanya ya server aja lah ya. Nah ini server, ini ada klien. Sorry ini server, terus ini klien, 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 klien gitu ya. Servernya cuma satu. Kliennya ada banyak. Ini servernya satu, terus kliennya ada 5. Nah, oke, ini topologi network. Nah, di mana di sini yang bertopologi ring atau topologi bertopologi star. Ini star ya, bintang gitu. Nah, di sini kelihatannya semuanya apa namanya bertopologi star ya, tidak ada yang sequence seperti ini karena ini memang ada banyak kelemahan ya. Kalau putus di sini ya sebenarnya sih ini masih masih bisa nyambung. C ini masih bisa, tapi kalau putusnya di dua tempat putus-putus ya ini wassalam gitu ya. Itu oke. Oke, di sini kan ada apa namanya star ya. Ini sebentar ini web server, firewall. Oke, sini shop floor communication, di sini business layer communication, supply chain communication. Nah, intinya sama ya, ada web web apa server. Ya. Terus nanti ini akan melaporkan ke sini dicatat oleh database. Nanti database bisa di acquire itu apa bisa diambil oleh purchasing, accounting, engineering gitu ya. Jadi data keluar masuk gitu ya, data keluar masuk semua dicatat di sini. Nah, ini ini perlu juga ya, ini perlu juga di APSI. Di APSI ini kan selain membahas sistem analis ya, juga membahas sistem desain. Nah, di sini yang dimaksud sistem desainer ya. Di sistem desainer itu kan juga apa mendesain sistem tapi fokusnya ke teknologi gitu. Kalau builder itu berfokus pada bagaimana supaya sistem ini berjalan. Misalkan bisa kirim apa namanya kirim data dan datanya benar bahwa data yang dikirim adalah itu sebanyak itu kualitasnya sekian untuk jadi si builder itu memastikan bahwa software-nya bekerja satu persatu nih dicek gitu ya. Itu sistem builder. Oke, kita lanjut. Di sini adalah gambar order fulfillment proses ya. Jadi proses untuk bagaimana order itu dipenuhi. Ini dilihat dari sebelah kiri ke kanan gitu ya. Panahnya nih mulai dari sini, customer order, terus masuklah ke pencatatan. Ini lambang lambang database sebenarnya ini ya. Karena kan ordernya banyak, maksudnya customernya banyak ya. Jadi dia butuh database pangkalan data gitu. Kemudian unfilled order, artinya adalah order yang belum dipenuhi ya. Ini yang belum dipenuhi, nanti ini order yang sudah dipenuhi. Jadi maksudnya order itu pesanan, pesanan yang sudah dilayani gitu kalau yang ini ya. Pesanan yang sudah dilayani, yang ini belum. Ya, ini belum dilayani. Jadi karena belum dilayani ya dia masuk ke sini. Pesanan mana yang belum dilayani ya masuk ke production control. Nah, di sini yang paling ribet nih di sini ya. Production control itu tadi berhubungan dengan mesin, dengan pemrosesan, gudang ya. Oke, kemudian material requisition, butuh material apa saja, kirim ke purchasing untuk kita beli material order. Nah, kita belinya di suatu apa supplier lah. Nah, nanti si suppliernya itu akan mengirimkan ke bagian gudang ya. Nah, jadi dicatat ini maksudnya dicatat di database belinya apa, sejumlah apa, terus dicatat juga di sini barangnya yang datang apakah cocok atau enggak nih, makanya dia ini saling saling memberitahu gitu. Seharusnya sih di sini ada lagi ya. Biasanya ini namanya retur ya. Kalau barang tidak sesuai dibalikin gitu. Ya, kalau barangnya rusak dibalikin.
Jadi kan tadi em, saya minta untuk kalian selalu menghubungkan dengan informasi ya. Nah, informasi itu tidak informasi itu wujud yang paling dasar dan tidak tidak bisa apa namanya tidak bisa istilahnya itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dimusnahkan gitu. Nah, kalau material bisa kan, material itu bisa dimusnahkan, bisa dibakar, tapi informasinya tuh masih ada gitu. Informasi itu pasti ada. Kalaupun informasi nggak ada, mungkin ya alat pencariannya yang kurang canggih. Nah, di sini ada material supply, material masuk. Terus informasinya mana? Ya, informasinya itu berupa jenis material yang masuk, jumlah materialnya yang masuk berapa, kemudian kualitasnya. Itu itu adalah informasi. Informasi ada yang berupa hard, ada yang berupa soft. Kalau informasi berupa hard ya, ya diraba gitu. Materialnya dipegang, wujudnya ada, bisa dilihat, diraba gitu ya. Ada informasi yang tidak bisa dilihat yaitu apa aroma gitu. Aroma apa bau-bauan, wangi-wangian itu kan sebenarnya informasi, tapi eh, kita tidak bisa melihat informasinya itu. Hanya bisa apa namanya merasakan gitu ya. Oke, kemudian produk yang finish. Nah, jadi di sini yang sudah selesai taruh di sini. Jadi gudang itu kan ada namanya gudang bahan baku sama gudang bahan jadi. Nah, di situ masuknya di sini ya. Kalau misalkan gudang bahan jadinya sudah penuh, produksinya diperlambat supaya supaya nanti barang-barang jadinya nggak berserakan ya. Ya karena rak rak bahan jadinya kan sudah penuh. Nah, gitu ya. Sambil menunggu ini proses shipping gitu ya. Dari gudang ke proses shipping menggunakan transport apa gitu. Nah, nanti pakai truk misalkan. Nah, oke, pakai truk dicatat di sini sih truknya apa dan seterusnya kapan berangkat. Nah, nanti catatannya dimasukkan lagi ke sini sehingga sehingga order yang sudah fill, yang sudah dipenuhi di bagian shipping, ya nanti dia akan istilahnya checklist gitu ya. Oh, sudah tidak perlu lagi dilayani lagi gitu. Sudah tidak perlu dilayani. Nah, nanti barangkali ada sesuatu apa namanya kecelakaan gitu, misalkan lagi ngirim barang terus barangnya tumpah atau pecah, nah, dia harusnya ke sini ya, harusnya menginformasikan ke situ agar diulang, dibikin lagi karena ada kecelakaan lah istilahnya. Nah, ini sipet produk. Jadi barang-barang apa yang sipet itu artinya ya sudah gitu ya, sudah dikirim gitu. Produk yang sudah dikirim. Oke, ini cukup menyita waktu ya untuk menjelaskan ini ya. Oke, ini adalah contoh bill of material. Tidak perlu lagi saya secara detail ya. Ini kan sudah pernah di apa bentuk-bentuk seperti ini kan. Ini di semester berapa nih? Semester 2 kalau nggak salah ini. Antara semester 2 semester 3 ini. Bill of material. Jadi ada level-levelnya. Ini level 0 ya. BTW terus apa hubungannya dengan sistem informasi? Nah, tadi di MRP tadi ya. Ini adalah informasi misalkan gini, butuh butuh PC 1000, butuh 1000 PC. Berarti ini ya 1000 gitu. Terus butuh berapa memori nih? Nah, apakah memori 1000 juga gitu ya? Kalau prosesornya 1000, ya ini 1000 juga gitu ya, 1000. Nah, itu semuanya dicatat gitu. Dan masing-masing ini bisa jadi ini suppliernya berbeda-beda nih. Tidak satu toko, tokonya berbeda-beda. Jadi itu yang dimaksud manajemen informasi tentang apa jumlah dan spek. Seperti ini speknya ini ya. Beli memory card, ini memory board. Oh, di sini 4 ya. Oh, kalau ini 1000 berarti ini 4000. Kalau ini 1000 ini berarti 4000 gitu ya. Nah, ini IT ya, atau sistem informasi itu membantu untuk mempercepat. Sebenarnya dia butuh berapa? Nah, dibantu oleh sistem untuk menghitung kebutuhan netnya, kebutuhan net atau kebutuhan gross lah, boleh lah ya. Karena sudah ada inventory ya, jadi nanti netnya sekian karena kita punya inventory gitu. Oke, next ya.
Ini adalah contoh dari formula. Nah, yang perlu apa namanya, yang perlu diperhatikan, saya coba mengingatkan saja. Misalkan gini, di sini ini apa hubungannya dengan sistem informasi? Ini juga apa hubungannya dengan APSI? Jadi tadi saya ingatkan di awal, gambar-gambar yang akan kalian lihat ini mohon dihubungkan dengan informasi sesuai tadi di slide yang pertama kalau nggak salah itu, bahwa informasi adalah aset. Nah, ketika kita disuguhkan gambar seperti ini, informasinya mana gitu kan pertanyaannya. Informasinya ini mana gitu. Kalau batch process in packaged food industry, informasi itu kan gampang ya. Informasi itu sebenarnya Q apa Q C D S sebenarnya ini sih. Q ini adalah quality, ini adalah quantity, ini cost, ini waktunya, gitu. Terus ini safety, keselamatan. Nah, di sini apa nih? Di sini kan proses ya. Ada informasi proses. Apa yang bisa kita tarik dari sini informasinya? Yaitu prosesnya. Ya, batch proses itu lawannya adalah apa namanya? Discrete ya. Discrete proses. Kalau batch batch proses itu semuanya dicampur kayak angkot aja lah. Angkot nggak bakal berangkat kalau nggak penuh. Sama batch juga. Batch nggak bakal mulai kalau nggak penuh atau ada barang yang tidak lengkap gitu. Kalau discrete tetap bisa, misalkan mobil ya, mobil tetap berproduksi itu kayak memproduksi spion ya. Padahal mobilnya nggak ada, tapi tetap aja spion diproduksi. Ya karena buat buat cadangan, siapa tahu ada tabrakan gitu, mobil kesenggol spionnya patah, orang beli spion ya. Jadi tidak utuh gitu. Barang yang tidak perlu utuh, tapi tetap bisa diproduksi. Tapi kalau batch itu harus lengkap, harus utuh. Kalau nggak lengkap, kalau nggak utuh, misalkan kurang kurang berapa gram aja, kurang misalkan kurang 50 gram aja, ini akan berdampak ke kualitas. Nah, kualitas kan tadi saya katakan berdampak ke kualitas, nanti itu yang akan menjadi informasi. Terus tadi 50 gram, kurang 50 gram aja bisa merubah rasanya gitu. Kalau ini kan food industry ya, gitu. Bisa merubah rasanya, itu kualitas ya. Jadi inspection tadi di slide slide keberapa itu ada inspection di level 2 ya. Kalau level 1 kan kontrol. Nah, slide yang tadi juga level berapa untuk yang batch proses ini. Yang pasti ini bukan level paling atas, bukan bukan distribusi. Ini kan adanya di shop floor apa namanya, ada di lantai produksi gitu ya. Oke, selanjutnya ini ya secara singkat saja lah ini example of formula in the food industry. Ini adalah datanya ya. Ini data-datanya atau informasi. Kalau ini kalian sebut informasi boleh, berarti informasi itu akan bisa digunakan. Tapi kalau informasi itu nggak bisa digunakan, berarti itu adalah data mentah. Nggak bisa diapa-apain. Meaningless. Tidak punya arti gitu ya. Oke, tadi apa namanya QQCDS ya. Ini yang quantity ya. Quantity. Ini quantity. Ini delivery atau waktu gitu ya. Dah, itu informasinya. Apa peran sistem informasi di batch process ya, contohnya seperti ini, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini juga example of a receipt, sama aja lah ya, ini sama aja. Ini intinya adalah ada data, ada informasi, terus ada apa nih, preparation ya, prosedurnya seperti ini di level mana tadi? Ini di level kontrol nih, cara-caranya bisa kita kontrol di Celsiusnya, bisa kita kontrol di agitatornya, bisa kita kontrol. Jadi ini masih di level 1 ya. Nah, di sini ada informasinya. Ini juga informasi sebenarnya, tapi ini informasi urutan, ya, informasi prosedur. Oke, next. Oke, baik. Saya rasa itu saja introduction kali ini ya. Jadi intinya di introduction mudah-mudahan kalian bisa mengingat, memahami sementara di situ ya, karena kita belum apply-nya itu nanti ketika sudah menginjak materi yang berhubungan dengan pemrograman. Nah, di situ apply.
apply itu kan artinya menerapkan. Kita menerapkan apa? Ya tadi kita menerapkan contoh-contoh seperti ini di food industry, kemudian ada industri elektronik, ya cuma dua aja contohnya karena intinya itu sama ya, QQCDS intinya itu aja ya. QQCDS ya, quality, quantity, cost, delivery, dan safety. Nah, kebetulan di apa senior kalian ada satu orang yang skripsinya tuh sangat teknologi banget. Skripsinya tuh sangat teknologi. Nah, tetapi teknologinya itu seperti apa namanya sepupuan. Teknologinya ada di level, maaf ya, saya agak sedikit, nah di sini sedikit mengulang ya. Jadi skripsinya itu ada di di sini. Tetapi parameter keberhasilan adalah safety. Boleh ya. Kok skripsinya di sini? Kenapa nggak di sini? Bebas. Skripsi itu nggak harus sophisticated. Yang penting dia menunjukkan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Menyelesaikan apa buktinya masalah itu selesai. Nah, buktinya adalah QQCDS tadi. QQCDS. Apa hubungannya ya? Misalkan masalahnya selesai. Masalah apa? Masalah kualitas. Kualitasnya menjadi baik. Terus kuantitas. Kuantitasnya menjadi bertambah, produktif. Yang tadinya cuma 100 unit menjadi 120 misalkan. Bertambah. Cost-nya berkurang atau profitnya bertambah. Terus ini waktu ya. Delivery itu waktu waktu penyelesaian gitu ya. Waktu proses semakin semakin apa cepat atau semakin tepat gitu. Tidak harus cepat ya, tapi yang penting tepat gitu ya. Nah, kebetulan si apa namanya skripsi senior kalian ini di bagian safety. Tetapi sepupuannya gimana maksudnya? Nah, di APSI ini sebenarnya contohnya yang khususnya yang di sini ya. ERP itu dia tuh sebenarnya otomasi, gitu. ERP itu otomasi, tetapi dia otomasi digital, otomasi di industri digital atau industri yang eh, melibatkan itu industri yang melibatkan teknologi digital, yaitu ya informasi gitu ya, teknologi informasi. Nah, dengan senior kalian ini yang skripsi tadi ya sama-sama otomasi, sama, sama-sama otomasi, tetapi otomasinya di proses, otomasinya di sinilah, di proses. Tapi ini masih ini ya, masih berkembang gitu ya. Bisa apa namanya? Bisa berubah nanti seiring waktu berjalan, tidak harus safety ya. Jadi otomasi itu nanti bisa ke sini. Otomasi untuk memperbaiki waktu proses, waktu penyelesaian, bisa untuk memperbaiki profit atau biaya biaya produksi bisa diturunin dengan otomasi dan seterusnya ya. Ini bisa diperbaiki dengan otomasi. Nah, di APSI ini juga otomasi sama, gitu ya. Cuman otomasinya dia sebagai support aja. Ya, maksudnya gini, gimana caranya kita bisa bikin Indomie Indomie kari ayam dengan ERP? Nggak bisa ya, karena ERP itu cuma informasi aja gitu. Oke, saya rasa itu aja ya introduction kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa membayangkan, intinya sih itu ya, membayangkan kira-kira pertemuan ke depan tuh seperti apa, APSI ini sistem informasi itu seperti apa, bekerja di perusahaan di industri apa aja, terus apa namanya, lebih rincinya di level mana, sistem informasi yang mau kalian bangun lebih rincinya ada di mana gitu ya. Nah, nanti kalau kalian sudah kebayang, baru selanjutnya kita step by step akan membangun sistem informasi. Ya tidak terlalu muluk-muluk ya, tidak perlu harus ERP ya. ERP ini rumit ya, ERP itu rumit meskipun bisa. Nah, jadi step by step mungkin nanti kita mulai dari proses bisnis itu ya. Proses bisnis itu tadi di awal tadi ya. Oke, saya rasa tidak perlu lagi kita mengingat nanti nggak selesai-selesai. Ini adalah video untuk minggu minggu ini ya. Nah, minggu ini adalah introduction, minggu depan adalah relational database. Nah, di minggu depan itu adalah step pertama kita bikin database.
Kita bikin database untuk apa? Nah, tadi kan setiap apa namanya? Ini kok nggak selesai-selesai, mohon maaf ya. Jadi setiap apa namanya nih? Nah, ini dia. Setiap langkah pertama adalah pelayan, kok pelayan apa namanya? Customer memesan. Itu langkah pertama. Itu dicatat. Nah, kita kan bikin datanya itu, bikin database-nya. Terus ini bikin database ini secara apa namanya? Overview ya, secara simpel saja. Kemudian di sini ternyata kalau di breakdown, wow, tabelnya banyak gitu. Tidak hanya tabelnya si alamat customer, tapi dia juga apa yang dia pesan gitu. Emang kita produknya apa? Misalkan Indomie. Indomie kan ada banyak. Nah, nanti kita bikin tabel khusus Indomie, jenis-jenis Indomie gitu. Itu prinsip-prinsip pembuatan tabel nanti di minggu depan gitu ya. Mudah-mudahan bisa offline gitu ya. Mudah-mudahan bisa offline karena berbagai hal yang menyulitkan saya untuk bertatap muka ya. Karena saya juga sekolah dan kemarin juga ada apa namanya tuh pembuatan video untuk IKU ya, untuk ada kepentingan universitas juga ada pelatihan gitu. Ada pelatihan OBE ya Rabu kemarin itu kita. Oke, baiklah. Saya akhiri. Tentunya ini kurang informatif ya. Nah, saya mohon maklum mungkin kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.